Halo cuy, yuk lanjut lagi kita nak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu titiknya adalah X, Y. Sebelum saya jelaskan di sini ya, saya ingatkan dulu kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran, di mana persamaannya itu kita dituntut untuk baik dia membuat persamaan, menentukan nilai jari-jari dan menentukan pusat ya, dengan 3 persamaan yang sudah kita pelajari, yaitu melalui titik pusat A, B dan 0,0, di mana A, B itu ada 2 persamaan ya, yaitu sudah kalian pelajari juga ya pada video sebelumnya. Kalau belum belajar ya buka lagi pada video yang sudah saya bikinkan khusus untuk anak-anakku yang berada di Indonesia. Asik. Yuk kita lanjut aja ke sini. Sebelum saya jelaskan lagi ya, jangan lupa subscribe, habis itu like, habis itu selanjutnya komen ya, apabila ada yang ingin ditanyakan ya silahkan coret-coret di kolom komentar, jangan pakai pulpen, nanti HP kalian merusak layarnya ya. Kita langsung aja kedudukan titik X, Y terhadap lingkaran. Yang pertama adalah dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan yang melalui titik pusat 0,0. Satu lagi dulu, nanti ada 2 ya. Ada 3 ya, ini yang pertama persamaan ini, habis itu nanti yang kedua, habis itu yang ketiganya nanti ya. Dengan syaratnya pun sama sebenarnya ya, cuma saya jelaskan satu-satu biar apa, biar enak ya, enak bukan enak tapi enak ya. Syaratnya yang pertama, apabila persamaan ini X kuadrat tambah Y kuadrat ini lebih besar daripada R kuadrat, maka posisinya atau kedudukannya itu di luar lingkaran, khusus kedudukan titik ya, bukan kedudukan persamaan atau lingkarannya. Kedua adalah X kuadrat apabila dia sama dengan R kuadrat, maka dia tepat di lingkaran, atau bahasa lainnya, bahasa matematikanya adalah busur. Bukan busur panah ya. Kedua, selanjutnya adalah lebih kecil daripada R kuadrat. Kalau dia lebih kecil daripada R kuadrat, maka dia berada di dalam lingkaran. Oke, sampai di sini ya, paham ya untuk syarat-syaratnya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contoh soal. Tentukan titik-titik di bawah ini terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, yang pertama kita jawab. Kok ada semut ini mah. Jawab dulu. Tulis jawab dulu. Yang pertama adalah titik 2,3. Jadi bikin dulu titiknya biar enak ya. Habis itu masukkan persamaan yang diketahui, yaitu siapa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, 25 gimana Pak? Nggak usah ya, karena ini bakalan kita padukan dengan nilai ini. Ini adalah R kuadratnya ya. Jadi ini kita substitusikan, nah 2 ini substitusikan ke dalam X dan 3 ini substitusikan ke dalam Y. Ingat posisinya di kiri adalah X, di sini adalah Y. Jangan lupa ya, kalian sudah SMA, malu loh ya. Oke, kita masukkan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 4 ditambah dengan 9 sama dengan berapa? 13. Oke, dapat 13. Nah, syaratnya ini kan ini ya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat ini syaratnya kita ambil di R kuadrat. 13 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 25. R kuadratnya kan 25. Oh, ternyata ini lebih kecil daripada 25. Gitu. 13 lebih kecil daripada 25. Ketentuannya apa? Oh, dalam lingkaran, Pak. Oh, gitu. Maka dia di dalam lingkaran. Oke, lingka bambu. Nah, kita lanjut yang bagian B ya. Yang B-nya itu adalah 3,4. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, langsung aja lah kita, karena sudah tahu di awal ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 3 tambah 16 25. Nah, nilainya 25. Sama dengan R-nya berapa? Oh, 25. Ternyata 25 itu sama dengan 25. Syaratnya apa? Ketentuannya yaitu tepat di lingkaran atau busur. Bahasa lain tepat itu adalah namel. Lanjut kita yang ketiga ya, ya, belajar bahasa saya lah ya. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, kita lanjut. Di sini X-nya 1, kuadrat 1, 5 ini kuadrat 25, 25 tambah 1 dapat 26. 26 ini lebih besar atau lebih kecil dari R kuadrat? Oh, ternyata lebih besar daripada 25. Maka hasilnya ketentuannya adalah di dalam. Nih, lebih besar. Nih, di luar lingkaran. From out. Di luar lingkaran.
Oke, selesai untuk yang bagian pertama ya. Kita lanjut ke bagian keduanya. Yang kedua adalah terhadap persamaan X kurang A dikuadratkan tambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan yang melalui titik pusat A, A, B. Ketentuannya sama dengan yang di atas ini. Saya tuliskan dulu satu. Jadi yang pertama, apabila X kurang A dikuadratkan tambah Y kurang B dikuadratkan lebih besar daripada R kuadrat. Ini tandanya lebih besar di sini, nak, lebih besar. Maka syaratnya adalah di luar ketentuannya ya. Ketentuannya adalah di luar lingkaran. Ke yang pertama. Yang kedua apabila persamaan ini sama ya, apabila persamaan sama memang sama sih, sama dengan R kuadrat, maka yang tadi tidak sama ya di sini ya, sama kalau tepat di lingkaran atau busur ya, busur lingkaran. Yang ketiga apabila persamaannya tetap sama, cuma yang membedakan adalah tandanya, panahnya lebih kecil daripada R kuadrat, tanda pertidaksamaan ya, maka ini di dalam lingkaran. Oke, selesai. Oke, syaratnya sama sih ya, yang membedakan adalah persamaan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik-titik di bawah ini terhadap lingkaran dengan persamaan X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 25. Oke, langsung aja kita eksekusi mati. Konsepnya sama dengan yang di atas, cuma yang membedakan adalah persamaannya di sini ya. Kita jawab yang A yaitu 3,1. Maka tulis dulu persamaannya siapa? X kurang 2 dikuadratkan ditambah dengan Y tambah 3 dikuadratkan. Oke, itu tulis itu R-nya jangan, ini kan adalah R. Ini bakalan kita padukan atau yang dengan di atas ini ya, sesuai dengan syaratnya adalah R kuadrat. Oke, kita masukkan langsung 3 ini kita kurangi dengan 2 dapat 1 dikuadratkan, ini dapat 1 ditambah dengan 1 ini ya, ditambah dengan 3 dapat 4 dikuadratkan dapat 16. Oke, sama dengan berapa? 16, 1 tambah 16 17. Oke, 17 ini kita padukan dengan yang 25. Ini kan 17 kan lebih besar salah. Lebih kecil daripada 25. Oke, syarat lebih kecil apa? Di dalam lingkaran. Dalam link. Oke, selesai untuk yang bagian A. Bagian B ya, bagian B min 1,1 min 1,1. Maka X kurang 2 dikuadratkan tambah Y tambah 3 dikuadratkan. Langsung eksekusi. Negatif 1 ya, X-nya. Negatif 1 kurang 2 dapat negatif 3 dikuadratkan dapat 9. Nah, gitu. Ditambah dengan 1 tambah 3 4 dikuadratkan dapat 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini otomatis dia sama dengan 25 kan. R-nya karena R kuadratnya adalah 25. Berarti tepat di lingkaran, Tahu busur panah cintaku. Lanjut yang C. 2 maka X min 2 kuadrat tambah dengan Y plus 3 dikuadratkan. Oke, ini kita subtradikan 0 kurang 2 dapat negatif 2. Negatif 2 ini dikuadratkan dapat positif 4. Oke, ditambah dengan 2 tambah 3 dapat 5 dikuadratkan dapat 25. Oke, 4 tambah 25 ini sama dengan 29. Nah, 29 ini lebih besar daripada 25 kan gitu ya. Maka di sini di luar kan? Di luar apa? Di luar lingkaran. Di luar Pak. Oke, luar lingkaran. Oke, selesai untuk yang bentuk kedua ya, bentuk kedua. Oke, kita lanjut ke bentuk ketiganya. Bentuk dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini tetap masih kedudukan satu titik yaitu X, Y terhadap persamaan yang diketahui ini. Oke, syaratnya yang pertama apabila saya mempunyai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C lebih besar daripada 0, maka di luar lingkaran. Oke, nah ternyata setelah kita selesaikan 1, 2 dan 3 ini dulu ya, sampai 1 dulu syaratnya yang ini ya.
ternyata nanti ketentuannya sama loh sebenarnya ya. Ketentuannya sama, ini syaratnya sebenarnya sama. Cuma yang membedakan adalah persamaannya. Jadi kenapa Bapak jelaskan satu-satu, jadi biar kalian paham, artinya nanti biar paham, nanti digabungkan aja, nanti dirangkum aja sendiri ya, biar teliti gitu ya. Analisis sendiri. Oke, yang kedua syaratnya. Kita cek dengan syarat, kita satukan dengan ini. Apabila ini sama, persamaan ini ya, nanti diketahui yang persamaan ini sama dengan 0, maka ini kalau sama dengan siapa? Tepat di lingkaran, sama dia tepat di lingkaran. Kan atau busur gitu. Saya Bapak singkat aja ya, lingka ya. Oke, yang ketiga selanjutnya, yang ketiga ini adalah apabila ini ya lebih kecil daripada 0. Apa syaratnya kalau lebih kecil? Di dalam. Di dalam, sama kok ya. Dalam lingkaran. Oke, lingkas saja. Oke. Paham ya? Jadi ini sama, yang kedua pun sama. Cuma yang membedakan adalah bentuk persamaannya saja ya, bentuk persamaan saja. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya, jadi contoh soalnya khusus untuk bentuk yang ketiga di sini Bapak bedakan dari contoh bentuk 1 dan bentuk 2. Jadi kalau bentuk 3 ini kita ditentuk untuk menentukan nilai sesuatu. Jadi bukan menentukan nilai kedudukan. Jadi kalau ditanyakan nanti bentuk nilai kedudukan terhadap bentuk ini, bentuk yang ketiga ini konsepnya sama kok. Konsepnya sama dengan bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Makanya Bapak bedakan di sini untuk contoh yang keduanya di sini. Oke, kita langsung aja tentukan nilai P jika titik 8,P terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X kurang 7Y ditambah P sama dengan 0. Bukan P ini ya. Kok P lagi sih? 16 ini ya, salah ini. 16 ini ya. Tambah 16 ya, sama dengan 0. Oke, kita langsung aja execution. Jawab. Oke, titik yang diketahui adalah diketahui 8,P. Ingat di sini adalah nilai X, di sini adalah nilai Y. Konsepnya sama, disubstitusikan. Kok ada yang jalan-jalan ini, mau belajar apa sih? Nah, udah hilang semutnya ya. Kita lanjut. Ada yang mengganggu tadi ya. Jadi ini kita substitusikan. Jadi kita tulis dulu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X X dikurang 7Y ditambah 16 sama dengan 0. Oke, maka ingatkan baik-baik, X berarti 8 kita kuadratkan ditambah dengan P kita kuadratkan, Y nya kan P ya, Y nya P dikurang dengan 10 X nya berapa? 8 dikurang dengan 7, Y nya siapa? Y nya P ditambah dengan 16 sama dengan 0. Oke, sampai di situ ya. Sini 8 kuadrat 64 ditambah dengan P kuadrat, negatif 10 dikali dengan 8 negatif 80. Oke, dikurang 7P ditambah 16 sama dengan 0. Oke, kita langsung aja di sini ya. Ini kan ini kita ambil ini 16 ya, sejenis 64 ya, 64 ditambah 16 dapat 80 ya. 80 positif 80 dikurang 80 habis ya. Berarti ini coret, sini coret, sini coret. Sisa siapa? Sisa P kuadrat dikurang 7P sama dengan 0. Nah, sampai di sini ya, karena bentuk P-nya ada pangkat 2, ini kita jabarkan lagi, kita distributifkan. Berarti P kurang 7 kan gitu ya, sama dengan 0. Maka ini kita bisa seperti pemfaktoran, berarti untuk P1, nah kan gitu, anggap ini P1 sama dengan 0, kayak gitu, sama dengan 0, atau P kurang 7 sama dengan 0, karena ini bentuk pemfaktoran. Maka P sama dengan 7. Selesai. Ada dua jawabannya ya. Jadi nilai P pada adalah langsung aja ya. Nilai P adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 7. Oke, clear ya, clear untuk konsep bentuk yang ketiga ya. Oke, Bapak akhiri terima kasih sampai di sini ya, semoga paham. Intinya semuanya sama kok ya. Semuanya sama apabila menentukan kedudukan baik terhadap bentuk 1, bentuk 2 maupun bentuk 3. Cuma yang di sini berbeda karena pertanyaan pun berbeza ya, kata orang Malaysia seperti itu tuh ya. Lanjut kita ya. Lanjut kita. Oke, Bapak akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.